Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Insya Allah kita semua dalam kondisi yang sehat ya, dan siap untuk melakukan aktivitas yang terbaik yang bisa kita lakukan pada hari ini, hari Senin tanggal 5 April tahun 2021. Bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi kali ini, yang mana untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan lewat Radio Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Magetan Indah, Malowopati Bojonegoro, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ramapati Kota Pasuruan, Ersal Nganjuk, Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Pradia Suara Tuban. Tema kita untuk pagi hari ini adalah jelang Ramadan dan Lebaran, haruskah ada kenaikan? Tentunya untuk Anda, sahabat pendengar dan pemirsa, Anda bisa berinteraksi dengan mengirimkan pertanyaan atau juga masukan ke 0811 309 1009. Sekali lagi di 0811 309 1009. Atau Anda juga bisa on air langsung di 031 896 1514. Dan pada pagi hari ini terkait dengan tema kita, yaitu adanya kenaikan biasanya yang terjadi saat jelang Ramadan dan Lebaran, bersama narasumber Dr. Insinyur Derajat Irawan SIMT, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan juga dengan Dr. Rudi Purwono SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan yang juga adalah pakar ekonomi dari Universitas Airlangga. Tapi kami dapat informasi dari produser kalau Pak Derajat sedang berhalangan, ada hal atau kegiatan lain yang dilakukan. Jadi kali ini dari pihak Dinas Perdagangan diwakili oleh Pak Eka Setiabudi SHMH. Beliau adalah pelaksana harian Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Baik, sudah tersambung via Zoom dengan kedua narasumber yang luar biasa ini. Saya sapa satu persatu. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Eka Setiabudi. Iya. Selamat pagi Pak Eka. Suaranya belum keluar Pak, mohon maaf. Iya. Halo pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Eka. Apa kabar Pak Eka? Baik, sepertinya masih ada kendala. Selamat pagi Pak Panji. J, dengan Pak Eka ini, ngapunten. Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Pak Eka. Kemudian saya sapa Pak Dr. Rudi Purwono SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga pakar ekonomi dari Universitas Airlangga. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rudi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Gimana Pak Panji dan Pak Eka? Sehat juga, sehat walafiat semuanya. Amin. Pak Eka masih ada kendala audio nih Pak Rudi. Iya. Saya coba sapa kembali nih Pak Eka Setiabudi. Pak Eka bisa monitor suara saya Pak Eka? Halo Pak Eka? Iya baik, sepertinya masih ada kendala dengan Pak Eka ini komunikasinya. Sambil menunggu tersambung dengan Pak Eka Setiabudi, Pelaksana Harian Kabid Perdagangan Dalam Negeri, saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, kita tahu kalau pas momen-momen tertentu begitu ya, hari Lebaran, Ramadan, Natal dan sebagainya, ini kebutuhan masyarakat untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok itu cukup tinggi.
Kalau Anda melihat tren kenapa sih kok kenaikan jelang-jelang momen-momen hari besar seperti ini sudah menjadi seolah-olah siklus tahunan begitu ya Pak Rudi ya? Apa ini yang Anda lihat? Apakah memang karena supply and demand-nya tidak berimbang atau ada faktor-faktor lain ini Pak Rudi? Ya, Pak Panji dan rekan-rekan di seluruh Jawa Timur yang kami hormati. Jadi kalau kita tarik sedikit Pak Panji ya dengan diskusi pada pagi hari ini terkait dengan bulan Ramadan dan Lebaran, haruskah ada kenaikan? Ya kalau kita berharap tidak ada kenaikan, gitu ya, tidak ada kenaikan. Namun kita berbicara dalam konteks realnya, ya di konteks realnya, di mana tadi disampaikan oleh Pak Panji benar bahwa sedikit banyak aktivitas ekonomi itu kan dalam kondisi dimanapun berada, di mana peran pemerintah tidak perlu masuk di dalam sangat banyak ya, maka supply demand itu berpengaruh ya. Dalam konteks ini kalau kita bicara kondisi harga ya, beberapa komoditas apakah mengalami kenaikan atau stabil atau penurunan, memang lebih banyak kaitan dengan di sisi penawarannya ya. Karena penawaran itu ada dua di situ. Satu kaitan dengan kegiatan produksinya, yang kedua berkaitan dengan masalah distribusinya ya. Mungkin pada saat kondisi pada momen ya, katakan tadi di Ramadan ataupun Lebaran ataupun Natal dan hari besar lainnya, pada saat momen di situ ada proses yang mengganggu sisi produksi ya. Katakan kalau kita bicara selama ini yang mengalami kenaikan kan selalu di komoditas pangan ya, komoditas pangan yang dimana sangat tergantung pada sisi alam ya, sisi alam. Nah ini sering terjadi pada tanggal-tanggal atau bulan-bulan tertentu ya. Pada saat tertentu mungkin kita panen raya sehingga terjadi peningkatan dalam produksi di bahan makanan tersebut, atau mungkin terjadi pada waktu kondisi kemarau atau mungkin terjadi curah hujan yang sangat tinggi sehingga berpengaruh pada hasil produksi di salah satu komoditas pertanian tadi. Kemudian distribusinya. Nah, distribusinya penting karena ini kan harus dibawa dari sentra produksi ke pasar ya. Yang kadang-kadang rantainya juga agak panjang ya, agak panjang. Nah, sehingga sangat penting bagi kita semuanya memahami kondisi di sisi penawaran. Nah, memang peranan pemerintah ada di sini, tapi tidak sangat terjun langsung ya, tapi memang ada proses yang dimana pemerintah diharapkan juga berperan dalam konteks sebagai kebijakan publik untuk mengatur supaya tidak terjadi volatilitas yang sangat tinggi. Nah, sisi permintaan yang menarik ini, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan di Jawa Timur, bahwasanya permintaan kalau kita berbicara di Ramadan seharusnya kan rendah ini ya, turun ya, karena kan kita sedang berpuasa ya. Tetapi faktanya di masyarakat Indonesia ya, nah ini terjadi lonjakan permintaan karena sering diadakan misalnya kan buka bersama ya di hotel atau di restoran ya. Kemudian juga muncul kegiatan penjualan makanan takjil ya sebelum berbuka oleh masyarakat, dan sehingga terjadi sedikit permintaan di sini, terutama kaitan dengan makanan. Nah, namun demikian kita berharap sebenarnya dinamika yang ada dalam perekonomian ini ya, ini tidak mengganggu sampai terjadi lonjakan harga ataupun harga turun ya, karena di sini peran kita adalah dari pemerintah kita harapkan menjaga dengan stabilitas harga ini untuk sisi kepentingan produksi, yaitu petani, ya, peternak, ya, nelayan dan sebagainya, namun juga melihat keseimbangan kemampuan daya beli masyarakat, ya, dari masyarakat. Jadi pada kondisi harga yang stabil inilah yang kita harapkan untuk bisa dijaga oleh pemerintah dalam artian bahwa semua kepentingan baik dari produsen maupun konsumen itu bisa terpenuhi. Apalagi dalam kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini tahun 2001 kita masih dalam area ya pandemi COVID-19 yang dimana daya beli masyarakat juga turun ya terkait dengan problem ekonomi yang terjadi tahun 2020 yang masih terasa sampai saat ini. Sehingga yang kita jaga adalah sampai harga-harga ini melonjak terlalu tinggi, sehingga berdampak kepada daya beli. Namun demikian juga jangan sampai harga turun ya, karena petani juga mempunyai kepentingan ya untuk kepentingan dijaga kondisinya, karena petani rata-rata di Jawa Timur itu kan
area yang dimiliki sangat kecil, ya sekitar 0,2 hektar, sangat kecil sekali. Dan juga banyak yang bekerja sebagai buruh tani. Nah, demikian juga di peternakan dan juga di perikanan. Sehingga memang di sini peran dari Disperindak Provinsi Jawa Timur ya berkaitan dengan menjaga stabilisasi harga di Provinsi Jawa Timur ini bisa dilakukan sebaik-baiknya. Itu. Baik Pak Rudi. Saya coba menyapa kembali Pak Eka Setiabudi. Pak Eka. Oke Pak. Bisa Bapak? Bisa nyambung Bapak? Suaranya sudah keluar ini dan juga secara visual Pak Eka juga sudah tampak di Zoom kami ini juga. Selamat pagi Pak Eka. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Puji. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung, Pak Eka Setiabudi SHMH ini mewakili Pak Derajat Irawan, di mana beliau adalah pelaksana harian Kabid Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur. Baik, sebelum pertanyaan lebih jauh mengenai Ramadan dan Lebaran biasanya seolah menjadi siklus tahunan kenaikan bahan pokok yang terjadi. Sampai sekarang Pak, antisipasi atau juga kesiapan pihak Disperindak untuk penyediaan bahan pokok, distribusi dan sebagainya seperti apa Pak di momen Ramadan dan Lebaran tahun ini Pak? Oke Bapak, terima kasih. Kesiapan kami atau langkah-langkah Disperindak Provinsi Jawa Timur katanya menjelang Ramadan dan hari raya ini kita sudah melakukan beberapa upaya. Pertama kita cek dulu ke pusat-pusat logistik kami Bapak. Itu ke pusat logistik kami itu menunjukkan bahwa data baik dari sektor pertanian maupun peternakan menunjukkan data bahwa posisi stoknya aman, gitu, Pak. Terus katanya dengan harga kita pun melakukan pengawasan sekaligus kita pemantauan katanya dengan harga Pak, baik itu di pasar rakyat maupun di pasar-pasar modern. Alhamdulillah pada saat ini posisinya rata-rata harganya stabil. Contoh ada beberapa kecenderungan turun, ada beberapa hari yang lalu adalah katanya dengan cabai yang semula ke 100 turun ke 90 ke 80, hari ini pun turun menjadi sekitar 60-an. Dan upaya kami ini yang kita lakukan baik dengan tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur, kita melakukan sidak Pak di sarana-sarana perdagangan. Paling kita ke Kediri dengan tim Satgas Pangan, kita lihat cabai, kita lihat bawang, dan kami dengan teman-teman pertanian, teman-teman peternakan juga turun langsung ke lapangan, ini ke sentra-sentra produksi, kita lihat di Kabupaten Blitar dan Kediri. Insya Allah ini rutin akan kami lakukan upaya juga ke Magetan, ke Banyuwangi dan sebagainya. Betul. Dan posisi cabai yang hari ini kan posisinya panen Pak ini Pak. Panen bulan ini kan di sentra kawasan Blitar, Tuban kalau tidak salah ya Pak ya? Betul Bapak. Baik, jadi harga cabai merah sudah dipastikan normal kisaran 60 ribuan per kilo gitu Pak Eka ya? Insya Allah kalau hari ini, tapi kecenderungan nanti sebelum puasa kita upayakan paling tidak kita minta sama teman-teman pelaku usaha dan asosiasi bisa ditekan paling tidak bisa sekitar 50-an Bapak. Iya, harga idealnya berapa sih Pak kalau cabai itu Pak? Kalau kita ngomong ideal saat ini pada prinsipnya memang nggak diatur HET-nya Bapak. Memang HET-nya untuk cabai memang nggak diatur mengikuti tren pasar begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, baik. Kalau memang cabai merah tidak diatur dan mengikuti tren pasar, bagaimana dengan harga beras, gula dan minyak goreng? Ini ada standar harga eceran tertinggi nggak Pak? Ada betul Pak. Ada. Kalau seperti gula itu dari 12.500 per kilo. Daging itu Pak. Daging 105 gitu Pak. Terus ada minyak itu ada 11.000 katanya dengan anjuran, yang telur ada 24.000 itu Pak.
Terus daging ayam itu 35.000 Bapak. Itu yang diatur HET-nya. Baik. Alhamdulillah sampai saat ini rata-rata di Jawa Timur masih di bawah HET. Iya. Kalau berasnya sendiri? Sama Pak, berasnya hari ini sampai terakhir ini kurang lebih 9.600 sekian Pak. HET-nya kurang lebih 9.400 sekian Pak. 450 HET-nya. Ada kenaikan sedikit, ada 200 untuk berasnya. Tapi kondisi stoknya kan aman Bapak. Kemarin kami dalam artian buku Pak Kadis didampingi Pak Kadis Perindak maupun Pak Kadis Pertanian langsung melihat di Bulog Bapak. Di Bulog kondisinya stoknya aman sampai bulan atau sampai setelah Lebaran itu posisinya aman. Iya. Ya, beberapa waktu lalu kami juga sempat berdiskusi dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur. Memang disampaikan stok beras ini aman malah sampai akhir Lebaran nanti begitu ya. Tapi kalau komoditas-komoditas yang lain seperti gula, terus telur, daging dan sebagainya ini kan kadang-kadang relatif fluktuatif. Tapi Pak, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang di tahun 2021, kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini kan masih relatif pandemi yang durasinya lebih dari setahun ini Pak ya. Apakah ada kecenderungan atau tren kalau daya beli masyarakat juga terpengaruh nggak Pak? Meskipun kita akan memasuki momen jelang Ramadan dan juga Idul Fitri nih Pak. Oke Pak, kalau katanya dengan pengaruh ya Bapak, sangat terpengaruh ya. Kita memang pada prinsipnya untuk pertumbuhan ekonomi kan kita terkoreksi, baik sektor industri maupun sektor perdagangan. Sangat ngaruh Bapak, karena itu tadi ada beberapa pembatasan atau protokol kesehatan. Sangat berpengaruh Pak dalam dunia perdagangan maupun industri. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, kita masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema Jelang Ramadan dan Lebaran, haruskah ada kenaikan? Bersama dua narasumber, ada Pak Eka Setiabudi SH MM, beliau adalah pelaksana harian Kabid Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Dr. Rudi Purwono SE MSI, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER dan pakar ekonomi dari Universitas Erlangga UNER. Anda bisa berinteraksi dengan beliau-beliau ini di 0811 309 1009 atau juga di on air langsung boleh di 031 896 1514. Baik, Pak, sampai sekarang untuk operasi pasar ini sudah mulai dijalankan atau bagaimana Pak? Ini Pak, kalau operasi pasar ini rata-rata kemarin kita baru melakukan kegiatan 2 minggu yang lalu, itu melakukan rapat dengan teman-teman kabupaten kota untuk melakukan operasi pasar masing-masing Pak. Yang sudah melakukan saat ini adalah Kota Madya Surabaya Pak. Sudah melakukan operasi pasar di kecamatan-kecamatan. Tapi tidak menutup kemungkinan di kabupaten kota seluruh Jawa Timur langkah-langkah itu akan diikuti nantinya Bapak secara mandiri. Kalau kami dari Disperindak kita ada kegiatan namanya Pamor Pak. Dan kita ada kegiatan Pamor ini katanya dengan pasar online. Dan pasar online itu ada kurang lebih sekitar 16 titik Bapak. Ditambah nanti ada dari Bakorwilnya ada 5 Pak. Itu insya Allah dalam minggu pertama bulan Ramadan ini kita eksekusi Bapak. Iya baik. Pasar online ini mungkin bagi di antara kita terdengar kurang familiar. Bisa dijelaskan Pak, maksudnya apa ini Pak? Ini Pak, kita pasar online ini kebetulan kita kerjasama dengan distributor besar ya Pak. Katanya produk-produknya adalah produk-produk bapok ya. Ini setahun yang lalu sudah kita lakukan upaya seperti ini. Ini paling tidak membantu konsumen di Jawa Timur, di samping ada lumbung pangan Bapak. Kita kan ada lumbung pangan, juga ada pasar katanya dengan online tadi Pak untuk kegiatan Pamor. Antara lain itu tadi Pak, produk-produknya itu sesuai dengan harga pabrik. Contohnya
kita kerjasama dengan pabrik gula di Lamongan, di KTM maupun di Kebun Agung. Ini katanya dengan yang gula, Pak. Nanti katanya dengan yang beras, kita kerjasama dengan teman-teman Bulog. Terus yang ketiga katanya dengan mungkin minyak, kita kerjasama dengan produsen-produsen minyak antara lain seperti ada Wilmar dan lain-lainnya. Itu Pak upaya kami, Pak. Baik, dan itu di setiap kabupaten kota di Jawa Timur ada begitu Pak ya? Kebetulan kita punya 16 UPT, Bapak. UPT kami ada di Jember, ada di Bojonegoro, ada di Magetan, ada di Sidoarjo, terus ada di Kediri, ada di Malang. Tapi ditambah juga dengan teman-teman, dibantu teman-teman Bakorwil, itu nanti ada di 5 di Pamekasan, di Malang, di Bojonegoro, maupun yang ada di Madiun, itu Pak. Iya. Bagaimana masyarakat bisa mengakses atau memanfaatkan program pasar online ini Pak Eka? Pada prinsipnya bisa datang ke tempat-tempat kami yang kami sebutkan tadi. Kami ada di UPT kami maupun di Bakarwil, bisa datang ke sana. Nantinya produk-produk itu akan siap kami antarkan ke tempat konsumen masing-masing. Contohnya di Surabaya yang sudah kita lakukan, itu kita informasikan via WA teman-teman yang ada di Kota Surabaya, di UPT Perlindungan Kota Surabaya. Itu via WA-nya Pak, kita informasikan, terus kita edukasikan ke beberapa teman-teman, contohnya seperti ibu-ibu PKK dan sebagainya Pak. Ini sudah berjalan. Tahun kemarin sudah berjalan, alhamdulillah mungkin tahun ini kalau kita buka lagi nanti per April ya minggu kedua atau Ramadan minggu pertama, insya Allah itu teman-teman konsumen akan berkunjung lagi ke tempat kami. Baik, jadi end user juga boleh membeli Pak ya. Takutnya nanti pemikirannya yang boleh membeli ini pedagang dan juga yang beli dalam jumlah grosir nih Pak. Enggak Pak, kalau jumlahnya kita batasi karena ini kita kepinginnya merata Bapak ya, terutama pada konsumen akhirnya dulu Pak. Pertama konsumen akhir, kalau konsumen perantaranya mungkin teman-teman yang yang jualan gorengan atau yang jualan yang bukan meracang tapi yang jualan untuk gorengan, terus untuk warung paling enggak itulah Pak. Tapi kalau untuk yang besar-besar tidak Pak, memang kita batasi langsung ke konsumen langsung. Makanya kan yang kita sasar adalah ibu-ibu PKK, kita ngedropnya kan rata-rata ke ibu-ibu PKK maupun kumpulan ibu-ibu yang lain di RT maupun di RW setempat. Baik Pak Eka, Pak Rudi, nanti kita akan sambung kembali perbincangan kita tentang jelang Ramadan dan Lebaran, haruskah ada kenaikan? Sesudah kita ikuti beberapa komersial berikut ini ya Pak Rudi, Pak Eka. Baik sahabat, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dan kita masih berbincang dengan Eka Setiabudi SHMM, Pelaksana Harian Kapit Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur dan juga Dr. Rudi Purwono SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kita masih di tema jelang Ramadan dan Lebaran, haruskah ada kenaikan, yang juga bisa Anda dengarkan, Anda pantau di radio kesayangan Anda. Anda bisa bertanya di nomor redaksi kami di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Gue dapet dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai,
yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Jelang Ramadan dan Lebaran, haruskah ada kenaikan? Bersama dua narasumber, ada Pak Eka Setiabudi SH MM, beliau adalah pelaksana harian Kabid Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Dr. Rudi Purwono SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Beliau juga adalah pakar ekonomi dari Universitas Airlangga. Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, baik itu lewat sosial media maupun lewat WA di 0811 309 1009. Saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau di zaman sekarang ini kan kita sudah masuk dalam revolusi digital begitu ya. Apakah ada masukan yang mungkin bisa disampaikan dari sisi akademisi untuk para istilahnya itu pengambil kebijakan, dalam hal ini dinas-dinas terkait, supaya lebih update dan juga distribusi untuk bahan-bahan pokok ini juga supaya lebih bisa dipangkas begitu, sehingga nanti harga jual komoditas tertentu jatuhnya ke end user itu nggak terlalu naik signifikan begitu Pak Rudi. Ada hal apa yang perlu diantisipasi nih ke depannya supaya tidak ada pemikiran kalau tiap Lebaran atau Ramadan mesti naik ini? Monggo Pak Rudi. Iya, Pak Panji. Ini memang kita harus sudah siap ya dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi ya sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi dan juga penyebaran atau sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kaitan dengan aspek pertemuan tadi ya, kita bicara kepentingan produsen dan konsumen, maka sebenarnya ini sudah dilakukan sih oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Timur dalam bentuk pengumpulan data ya, data harga-harga kebutuhan pokok yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Namun memang demikian itu harus sampai ke level yang akhirnya menyentuh kepentingan produsen. Mungkin selama ini yang saya tangkap bahwa data-data ini masih terkumpul di level pasar ya. Memang pertemuan antara produsen atau kepentingan di sini dengan konsumen ada di pasar. Namun akan lebih baik kalau memang harga ini bisa sampai ke level produsen ya, produsen awal, artinya sampai di level sentra, sehingga memang kita memahami harga itu adalah harga yang mencerminkan kepentingan produsen atau masih ada di situ banyak kepentingan pedagang, karena memang beberapa komoditas itu rantai perdagangannya agak panjang ya, sehingga sampai ke pasar maupun ke konsumen itu butuh sekian rantai perdagangan. Namun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Timur sudah sangat bagus. Namun memang kita berharap optimalisasi penggunaan teknologi dalam artinya pengumpulan data ini lebih baik kalau memang sampai ke sentra atau ke produsen. Yang kedua adalah memang kita memang kalau aktif ya, kita bisa mengakses ini data yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian Jawa Timur yang mengumpulkan data secara lengkap ya tiap hari ya, update harian terkait dengan data-data kebutuhan bahan pokok. Namun kalau masyarakat tidak aktif memang tidak tahu. Nah, sehingga memang ada media penyebaran informasi ini kepada masyarakat. Ya, salah satunya dengan diskusi kita pada hari ini, gitu kan. Masyarakat bisa mengetahui tentang bahwa Dinas Perindustrian Jawa Timur itu ada sistem yang memberikan informasi terkait data dan informasi harga-harga harian. Sehingga memang masyarakat tahu bahwa selama ini harga di tingkat pasar di level kabupaten itu adalah sekian. Ya, sehingga tidak dipermainkan oleh pedagang yang mungkin ingin mendapatkan keuntungan ya dari adanya momen-momen tertentu ya seperti Ramadan, Lebaran, Natal dan hari-hari keagamaan lainnya yang memang pada saat itu terjadi sedikit peningkatan permintaan. Nah, namun optimalisasi ini kita harapkan terus dilakukan ya oleh Dinas Perindustrian Jawa Timur dalam bentuk komoditas-komoditas yang lainnya, karena memang pergerakan
konsumen ini atau rumah tangga terkait dengan konsumsi barang ya tidak hanya barang kebutuhan pokok ya seperti tadi kita sebutkan baik itu pangan maupun yang lainnya, namun juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang bisa dipersiapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Pak Panji dan sahabat pendengar yang kami hormati, kalau kita bicara tadi ya sedikit kita kembali pada pokok pembahasan tentang kebutuhan bahan pokok. Memang ada kebutuhan pokok yang memang disiapkan atau dihasilkan oleh tadi ya produsen yang berkaitan dengan aktivitas di sektor pertanian, peternakan, perikanan ya, artinya yang terkait dengan alam ya. Namun juga ada kebutuhan bahan pokok yang disiapkan dalam bentuk hasil olahan industri. Yang tadi disebut oleh Pak Eka adalah yang dikaitkan dengan seperti gula, ya, minyak goreng dan sebagainya. Nah, kerjasama ini memang harus dilakukan ya, dalam artian untuk sedikit ya memotong rantai perdagangan sehingga harga yang dijual di pasar online ya, lumbung pangan adalah harga-harga produsen ya, artinya di level produksi untuk harga minyak goreng, kemudian gula ya dan sebagainya. Nah, ini memang langkah terbaik ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan harga yang memang ya pada kondisi saat ini selain kita menjaga kepentingan produsen ya seperti petani, peternak, nelayan, tapi juga menjaga daya beli masyarakat yang memang masih belum pulih akibat pandemi COVID-19. Demikian Pak Panji. Baik Pak Rudi, karena kita tahu kalau soal bicara tentang harga komoditas dan kebutuhan bahan pokok ini bicara tentang banyak kepentingan, karena kalau yang diuntungkan pembelinya saja, kasihan nanti produsennya dan sebagainya, seperti yang jenengan tadi sampaikan. Baik, sebelum nanti ke Pak Eka dan Pak Rudi kembali, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA atau juga di SMS redaksi atau juga yang ada di sosmed ini ikut berkomentar. Satu diantaranya dari Pak Roji yang ada di Wonoayu. Belum Ramadan saja cabai sudah naik, apalagi nanti. Kemudian ada Ibu Yulia yang ada di Gedangan. Masyarakat ingin harga kebutuhan barang-barang pokok tetap stabil menjelang Ramadan. Amin. Mudah-mudahan seperti itu ya, Ibu Yulia ya. Baik, saya geser ke redaksi. Ada pertanyaan juga yang dihimpun redaksi dari sahabat pendengar pemirsa. Baik, di WA redaksi kita sudah terhubung dengan Ibu Yulia di Gedangan. Bu Yulia mengatakan dari penjelasan bapak-bapak narasumber tadi kita agak sedikit lega mendengarnya untuk tetap menjaga harga kebutuhan barang-barang pokok tetap stabil dengan memperhatikan kedua pihak di mana masyarakat bisa menjangkau membeli tapi petani juga tidak mengalami kerugian. Baik, sekian. Iya, terima kasih Mbak atau Ibu Yulia di sosial media dan juga lewat WA ini memberikan komentarnya. Ini lewat SMS saya bacakan, mohon izin ya Pak Eka, Pak Rudi. Dari Bu Vina yang ada di Sukodono. Bu Vina ini menanyakan apabila kita menjumpai pedagang yang menaikkan harga pokok tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, apa yang perlu dilakukan? Itu dari Bu Vina di Sukodono. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Sulistomo yang ada di kawasan Karangbarat Tulungagung yang menanyakan tentang cabai yang masih belum stabil harganya sampai sekarang. Kira-kira normal kembali kapan ya, karena minggu depan sudah mulai masuk di Ramadan. Baik, terima kasih Bu Vina dan juga Pak Budi yang ada di Tulungagung. Pak Eka, ada tanggapan? Ya, Pak Eka, mohon maaf, suaranya tidak keluar ini Pak Eka. Oke, sudah Pak. Sampun, monggo Pak Eka. Sampun, maaf Bapak, katanya tadi saya nanggapi dengan Bu Vina tadi ya, katanya dengan harga naik ini, bagaimana caranya Pak? Monggo silakan Bu Vina nanti bisa kontak ke kami, ke Dinas Perindak Provinsi Jawa Timur maupun di kabupaten kota. Misalnya gini Bapak, kabupaten kota ini dengan Undang-Undang 11 Cipta Kerja diberikan kewenangan sesuai dengan PP 29 diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan katanya dengan Bapok.
Nah, mungkin nanti bisa sinergi dengan kami, Pak. Nanti bisa dilaporkan di tempat kami maupun di Disperindak kabupaten kota masing-masing. Ya, Itu lapornya via apa Pak? Telepon atau bisa via telepon boleh Bapak. ada call centernya mungkin? Bisa telepon kami aja Bapak. 081 232 956 044. Oke, saya ulang ya Pak, 081 232 956 044 atau 044 begitu Pak Eka. Iya betul. Ini call center dari Disperindak Provinsi. Iya Bapak. Baik, jadi kalau masyarakat melihat atau menemukan misalnya harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, boleh lapor ke sini begitu ya Pak Eka ya? Sangat boleh Bapak, sangat boleh. Saya senang sekali. Soalnya masyarakat adalah salah satu garda terdepan kaitannya dengan pelindungan konsumen. Oke. Baik. Kemudian berikutnya Terus saya nanggapi dengan Pak Budi itu kapan ukurannya Pak Budi atau Pak Rudi ya Bapak ya tadi? Pak Budi Sulastomo di Karangbayan Tulungagung. Pak Budi yang Tulungagung. Stabilnya itu berapa sih untuk cabai ya Pak? Idealnya berapa? Kalau kita ngomong ideal, kita mengacu pada posisi yang tahun-tahun kemarin, itu memang ada yang sampai turun harganya itu 6.000, 7.000. Tapi yang kemarin rata-rata itu ada yang sekitar 24 ya Pak. Tapi untuk tahun ini kami bekerja dengan teman-teman petani maupun asosiasi, kondisi saat sekarang ini mungkin nantinya stabilnya itu diperkirakan masih di angka 50 Bapak menyentuhnya. Gitu, Pak. Menyentuhnya masih di angka 50-an. Gitu. Tapi kami mendorong untuk paling tidak bisa turun di situ Pak, di angka 50. Gitu, Pak. Itu cabai rawit atau cabai keriting Pak? Yang khususnya yang cabai rawit Pak. Nah, kalau yang lain kan, yang lain posisinya kan stabil Pak. Yang merah, yang non posisinya stabil. Iya, karena cabai rawit kadang-kadang juga bisa kita gunakan dengan berbagai macam situasi gitu ya, makan gorengan bisa, makan terus buat sambal geprek juga bisa gitu, macam-macam. Baik, ini ada pertanyaan lewat streaming YouTube kami dari Bu Dwi Fitriana Lumajang. Selamat pagi Bapak-Bapak, naiknya harga-harga ini kan selalu berulang setiap tahun. Apa nggak ada cara yang pasti dan jitu untuk mengatasinya? Memang dipengaruhi suplai dan permintaan, tapi kan bisa diantisipasi. Baik, matur nuwun Bu Dwi Fitriana yang sudah menulis komentar di channel kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ada tanggapan Pak Eka? Kalau kami acuannya Bapak, pertama kalau di Disperindak ini acuannya pada HET kami Bapak. Memang HET kan sudah diatur ya Pak oleh kementerian, dalam hal ini oleh pemerintah. Itu acuan kami. Yang jelas terus kami dengan yang sudah kita upayakan katakanlah untuk stoknya Pak, kita kerjasama dengan teman-teman dinas atau OPD yang lain, itu untuk mengintervensi katanya dengan keberadaan stok di wilayah Jawa Timur. Itu upaya kami Pak, baik dari pertanian maupun peternakan maupun dari teman-teman perkebunan. Ada Pak. Terus yang kedua, kita juga kerjasama dengan produsen Bapak. Contohnya katanya dengan minyak, katanya dengan gula, itu kita kerjasama. Dan perlu kita garis bawahi, Dinas Perindustrian Perdagangan dalam waktu dekat ini kita kerjasama dengan Binet, kita membuat semacam aplikasi namanya Dahan Bapak. Dan ini nantinya kita kerjasama dengan teman-teman distributor Pak. Jadinya Pak, ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja itu nomor 11 tahun 2020 dan PP 29 itu ada katanya dengan pembentuk di perdagangan adalah pertama distributor, kedua adalah agen yang kita pengecer. Insya Allah ini nanti kalau kita sudah aplikasi Dahan ini sudah berjalan, kita kerjasama dengan Binet, insya Allah kita harga sampai kita bisa mangkas dua Pak, baik dari agen maupun dari pengecer. Kita kerjasama dengan distributor yang ada di Jawa Timur. Itu yang kita lakukan. Baik, itu ditujukan untuk end user atau pedagang Pak, nanti aplikasi itu Pak?
Yang jelas ini untuk konsumen. Konsumen langsung begitu Pak ya? Ini pada prinsipnya adalah untuk konsumen. Nah, kita kerjasama. Cuma kita kan nggak bisa Pak. Apakah itu konsumennya konsumen perantara, apakah konsumen itu konsumen akhir. Asalnya ini kan semua bebas ya Pak, gitu ya. Coba yang jelas itu harganya posisinya yang kita ajak kerjasama adalah distributor di Jawa Timur. Contohnya sentra telur ada di daerah kita, sentra cabai yang ada di Pare Kediri, dan yang di Lamongan, di Tuban dan sebagainya, yang itu kita ajak nantinya. Terus contohnya katanya distributor minyak dan produk-produk babok, yang itu yang kita lakukan kerjasamanya Pak. Baik, ini saya juga cek di website resminya dari pihak disperindak.jatimprop.go.id. Memang sahabat-sahabat dari Disperindak Provinsi Jawa Timur ini tengah menginisiasi pasar murah online mandiri atau Pamor Jatim 2020. Pembelian melalui situs resmi, kemudian juga bukanya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 siang. Ini bisa diakses di semua kabupaten kota Pak ya? Yang jelas tadi sudah saya sebutkan Mbak, ada 16 itu tadi, kita punya 16 perwakilan, itu ada di unit-unit kami maupun di Bakarwil. Itu yang Mbak, sementara itu masih 16 Pak. Oke, berarti ini juga ada SKP sepertinya. Syarat ketentuan berlaku misalnya maksimal 50 pemesan per RT, kemudian juga waktu verifikasi pemesanan kolektif maksimal 2 kali 24 jam. Ini juga kena ongkir berarti Pak ya? Yang jelas kita nggak pernah mengut ongkir Pak. 2020 kemarin nggak ada ongkirnya Pak. Kita yang hantarkan sendiri Bapak. Wah luar biasa ini bisa menghemat pengeluaran ini. Baik, ini saya bacakan SMS kembali yang sudah masuk di 0811 309 1009. Ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya luar biasa. Kalau tadi kan lebih banyak dari pihak konsumen. Ini sekarang dari pihak produsen. Mungkin gitu ya, mewakili produsen dari Mas Wahyu di Krian. Pertanyaan begini, ketika harga eceran tertinggi sudah diterapkan, terus penjualnya dapat untung dari mana gitu. Baik, Pak Ternuwun, Mas Wahyu yang ada di Krian. Mau nggak ada tanggapan ini Pak Eka? Ini Bapak, untuk penetapan HET ini kan ada beberapa pertimbangan oleh dari kementerian. Secara teknis yang tahu persis adalah teman-teman kementerian untuk penetapan HET. Yang pada prinsipnya tidak akan merugikan pelaku usaha untuk HET-nya Pak. Itu pada prinsipnya. Yang jelas antara pelaku usaha dan konsumen ini sama ada win-win solusinya. Pertama, pelaku usaha pasti diuntungkan, cuma marginnya saya nggak tahu persis, dan konsumen pun tidak dirugikan atau harganya paling tidak bisa distabilkan. Mungkin itu Bapak. Baik. Ini sahabat pendengar pemirsa juga bisa sesekali mampir di websitenya pihak Disperindak, disperindak.jatimprop.go.id, karena di situ juga tertera harga rata-rata yang ditetapkan ini ya untuk komoditas bahan pokok. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi terakhir, ini dari kalangan akademisi, apa ada catatan tersendiri mengenai kondisi Ramadan, Lebaran atau momen-momen tertentu, gimana idealnya dan bagaimana enaknya supaya nantinya distribusi, kemudian barang dan serta sampai ke tangan konsumen ini dalam pengertian kita memotong distribusi juga, lalu kenaikannya memang momen-momen tertentu sampai in demand. Ini apalagi dalam Ramadan Lebaran ini kan cukup tinggi permintaannya ya, supaya kenaikan-kenaikan seperti ini minimal ya bisa ditekan begitu Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Panji. Soal pendengar, yang pertama ini memang ada perlunya ya sedikit perubahan perilaku kita dalam mengkonsumsi ya. Yang pertama yang berkaitan dengan ini salah satu komoditas yang selalu mengalami kenaikan atau volatilitas, yaitu cabai ya. Memang cabai ini tidak mungkin ya disimpan dalam jangka panjang ya, dalam bentuk fresh ya, yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Nah, sebenarnya dari sisi olahan sudah ada namanya cabai bubuk ya. Namun kan konsumen tidak sreg gitu ya Pak Panji terkait dengan konsumsi dengan cabai bubuk ini karena tadi Pak Panji bilang kalau makan belum gorengan, terbiasa. ya makan gorengan kan nggak bisa dengan cabai bubuk, harus dengan cabai rawit gitu ya. Nah inilah sesuatu yang memang harus ada suatu perubahan dari masyarakat yang memang komoditas-komoditas tertentu tidak bisa disimpan dalam jangka panjang ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua yang terkait dari langkah yang dilakukan oleh Disperindak Jawa Timur yang dilakukan oleh Pak Eka, saya sangat mengapresiasi ya langkah-langkah cerdas dan cermat dan tepat dalam langkah untuk menstabilkan ya, bukan menjaga dalam proses kenaikan atau penurunan, tapi menstabilkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, harga-harga kebutuhan pokok ya. Nah, satunya yang sangat saya apresiasi tadi tidak memungut ongkos kirim ya, karena itu dilakukan sendiri oleh Disperindak Jawa Timur, sehingga konsumen merasa terbantu dengan langkah-langkah cerdas dan cepat dan tepat ini. Yang ketiga berkaitan dengan momen Lebaran ya, momen Ramadan ya, dan Lebaran yang kita beberapa minggu lagi. Yang intinya adalah bahwa dari sisi konsumsi masyarakat tetap artinya kalau berkaitan dengan garis keagamaan ya silakanlah mengkonsumsi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada ya, bukan keinginan ya. Kalau mengkonsumsi dan keinginan memang semuanya ingin ya, semuanya ingin kita beli ya. Namun ya kita lihat bahwa konsumsi kita sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan sesuai dengan daya beli kita, kebutuhan untuk menjaga gizi yang ada di keluarga dan juga berkaitan dengan upaya-upaya yang lainnya. Nah, kemudian dari sisi produsen, ya kita berharap kaitan dengan sektor pertanian ya yang sekarang ini panen, alhamdulillah. Dan kemudian kalau ada yang terkena musibah kaitan dengan masalah hujan yang deras ya, dan sehingga beberapa tanaman juga mengalami gagal panen, dan kita berharap Kementerian Pertanian melakukan langkah-langkah terbaik ke sektor tersebut ya yang terkena musibah kaitan dengan masalah alam ini. Nah, kaitan dengan distribusi perdagangan, kami berharap bahwa Disperindak Jawa Timur bersama Satgas Pangan ya selalu melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan mencegah terjadinya upaya-upaya dari masyarakat atau pedagang lah ya, atau oknum-oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi kami berharap langkah-langkah ini bisa dilakukan secara gabungan, secara terstruktur ya dan terus menerus, sehingga pada waktu momen Ramadan dan Lebaran ini semuanya ya, baik itu peternak, petani, ya, nelayan ya, yang bekerja di sektor perkebunan ya, kemudian di sektor produksi juga itu bisa bekerja terus untuk mendapatkan kesejahteraan di sana, namun juga konsumen mendapatkan harga yang terbaik ya, sehingga daya beli bisa terjaga, karena memang pada saat ini banyak dari warga Jawa Timur, Indonesia yang terdampak karena COVID dan masih perlu adanya dukungan dalam konteks untuk daya beli. Demikian Pak Panji. Nggih, matur nuwun Pak Rudi. Terakhir dari Pak Eka Setiabudi, mewakili sahabat-sahabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan kepada kita semuanya terkait dengan stok bahan pokok di jelang Ramadan dan Idul Fitri ini. Oke, terima kasih ya Pak. Ini yang terakhir ya. Pertama katanya dengan stok, alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini stoknya aman. Semua komoditi yang kita bawa hari ini stoknya aman. Sampai yang terakhir adalah cabai. Tapi trennya adalah menurun. Insya Allah nanti posisi, kan ini panen raya nanti insya Allah April ini, di minggu-minggu kedua ini sudah mulai panen raya. Jangan khawatir. Tadi saya menggarisbawahi bahwa cerdaslah konsumen dalam mengkonsumsi, Pak. Mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk ini, terutama katanya dengan popok. Ini mungkin maaf sekali lagi yang dulu cabenya banyak menggunakan cabai sampai 2-3 cabai, mungkin hanya cukup 2 cabai aja kan gitu ya Pak ya. Dan ini Pak Eka, cabainya tidak dicat ya Pak Eka ya, asli ya. Insya Allah Pak, kalau yang cat itu tidak ada Bapak, yang cat itu tidak ada. Kebetulan tim kami memang sudah kita telusur, ada berita-berita seperti itu memang harus kita telusur. Insya Allah nggak ada Bapak.
Jadi mungkin itu dari Disblindak, Bapak. Jadi seperti yang tadi Anda dengar, sahabat pendengar pemirsa, jadi Pak Eka memastikan stok bapok bahan pokok sampai dengan akhir Lebaran nanti dipastikan aman. Tidak hanya stok mungkin Pak, harganya juga tetap stabil begitu Pak ya. Jadi kan Pak Eka berani menjamin nggak kalau harganya tetap stabil gitu Pak? Hari ini kan detik ini kita jamin stabil loh Pak. Tapi kalau besok belum tahu gitu ya Pak Eka ya. Tetap Pak, tetap bisa Pak, tetap Pak. Yep. Tetap kalau yang menjamin itu kepastian itu hanya Allah ya Bapak. Tapi kalau kita berupaya Bapak dengan di Satgas Pangan kita berupaya menyetabilkan harga dari teman-teman Satgas Pangan. Kita terus menerus sampai menjelang Lebaran itu turun terus Pak di lapangan Pak, memantau dan pengawasan untuk bapoknya. Baik, matur nuwun Pak Eka. Jadi seperti yang Anda sampaikan tadi, tidak hanya apa istilahnya itu stok, tapi mudah-mudahan kita juga berharap sebagai konsumen ini juga harga bapok juga tetap stabil begitu ya. Naiknya sih mungkin ya naik lah karena permintaan tinggi, tapi nggak terlalu signifikan begitu ya. Mungkin naiknya Rp5 gitu. Kalau Rp5 nggak naik gitu namanya. Baik, matur nuwun Pak Eka, Pak Rudi untuk waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.